Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau dan para sahabatnya serta para pengikutnya ila yaumil. Terakhir pembahasan kita dari kitab Arba'in Nawawi, hadis ke-7 terakhir. Hadis berapa? 8. Berarti sekarang hadis 9 ya. Baik, sekarang berarti kita masuk hadis 9. Benar ya, hadis 9 sekarang ya. Ada ingat ya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada batasannya. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu bihi minhu mastata'tum, fa innama ahlaka alladhina min qablihim kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh, apapun yang saya larang maka jauhilah, dan apapun yang saya perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ, karena sungguhnya binasanya umat-umat sebelum kalian banyak bertanya, وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ, dan mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Nah, itu hadis belum kita baca kan? Baik, alhamdulillah. Riwayat Bukhari dan Muslim. Kita bahas kembali hadis ini. Yang pertama, bahwa di antara indahnya kehidupan kita ini adalah terikat dengan larangan dan perintah. Dan kita tidak mungkin hidup bebas. Karena sungguhnya hidup bebas itu ya kehidupan hewan.
Sebagai tanda membedakan kita dengan manusia dengan hewan, kalau kita adalah ada aturan, ada perintah, ada larangan, ada yang haram, ada yang halal. Orang kalau mau hidup tanpa ada perintah, tanpa ada larangan, tanpa ada halal, tanpa ada yang haram, itu artinya kehidupan hewan, bahkan melebihi hewan. Ketika manusia sudah tidak lagi menggunakan matanya untuk melihat, telinganya untuk mendengar kebenaran, akalnya untuk memikirkan kebenaran, kata Allah Azza wa Jalla, ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu layaknya hewan, bahkan lebih rendah daripada hewan. Pernah nggak ada kambing jantan sama jantan selingkuh? Nggak bakal ada. Yang ada kalau antum gabungkan kandang di kandang, satu kandang jantan sama jantan, kambing bertarung sampai mati pun mau dia, nggak bakal gelap mata. Tapi kalau sudah dititipkan jantan sama betina, kambing melulu. Nah, ini manusia, bukan dalam kondisi dia terdesak di penjara, bukan dalam kondisi darurat, perempuan banyak, laki-laki banyak, milihnya pasangannya sama-sama iblis dengan ifrit. Itu kan sudah tidak normal. Zalim kalau kita mengatakan ini orang binatang, lah zalim kepada binatang. Kenapa binatang tidak seperti itu? Kita menzalimi binatang yang namanya. Kita menzalimi binatang. Katakan mereka lebih hina dari binatang. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam Al-Quranul Karim, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia mengira bahwa diciptakan kemudian akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, la yu'maruna wa la yunhaun. Mereka berpikir gak akan ada larangan, gak akan ada perintah, mau hidup seenaknya, gak akan mungkin. Gak akan mungkin. Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Allah, ketika dia diutus oleh orang-orang Makkah ke Madinah setelah perang Badar untuk membebaskan, untuk melobi Rasulullah SAW supaya beliau berkenaan membebaskan tawanan-tawanan perang Badar, tawanan-tawanan Quraisy yang ditawan ketika perang Badar. Sampai Jubair bin Mut'im di Madinah, pada saat itu sedang sholat maghrib, dia pun mendengarkan Rasulullah SAW membaca surat At-Tur. Kebetulan beliau pas lewat ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Wahai manusia, apakah kalian menyangka bahwa kalian itu tercipta tanpa ada yang mencipta dan tercipta tanpa ada tujuan apapun? Amhumul khaliqun, atau kalian itu sudah berani, sudah bisa menciptakan diri kalian sendiri sehingga lupa dengan sang pencipta? Am khalaqus samawati wal ardh, ataukah kalian manusia sehingga sombong seperti itu kalian sudah bisa menciptakan langit dan bumi? Bahkan kata Allah Azza wa Jalla, kalian tidak berakal dan tidak pernah yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Jubair bin Mut'im mendengarkan itu, beliau mengatakan, wallahi kada qalbi an yaqira baina jambayya. Beliau mengatakan, demi Allah, rasanya hati saya itu terbang di antara lambung saya. Rasanya hati saya itu, jantung saya itu copot, kata Jubair bin Mut'im. Hati saya rasanya copot, mau mati saya rasanya. Kenapa? Mendengarkan ayat Al-Quran ibarat petir. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Wahai manusia, kalian kok rasanya hidup kalian bebas amat, nggak pernah merasa kalau ada perintah, kalau ada larangan. Apa kalian sudah berani berusaha? Apa karena makanya hidup bebas seperti itu? Karena merasa kalian gak ada yang menciptakan kalian? Atau kalian merasa kalian telah menciptakan diri kalian sendiri? Kalau kita mau minum teh ini kan terserah kita. Kenapa? Saya kan yang bikin.
Ini kan milik saya. Terserah yang bikin dong, mau dikasih gula ke, mau dikasih garam ke, mau dikasih sabun ke. Kenapa? Bikinan saya. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan, apakah kalian wahai manusia merasa bahwa kalian itu tercipta tanpa ada yang mencipta, atau kalian menciptakan diri sendiri sehingga kalian merasa hidup bebas tanpa syariat, tanpa perintah, tanpa larangan? Am khalaqus samawati wal ardh, ataukah kalian menciptakan langit dan bumi wahai manusia sehingga kalian sombong? Kata Jubair bin Mut'im, jadi Allah mendengarkan ayat ini tamparan yang luar biasa sampai rasanya jantung itu mau copot, rasanya hati saya itu mau keluar dari badan saya. Bala yuqinu. Akhirnya Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu menyimpan. Dia enggak langsung masuk Islam. Tetapi ayat ini sudah benar-benar terpatrit di dalam jiwanya, di dalam hatinya. Diulang-ulang terus. Dia akhirnya menemui Rasulullah, melalui untuk membebaskan tawanan-tawanan perang Badar. Kemudian Rasulullah SAW melayaninya, sekalipun tidak langsung dibebaskan, tetapi dia pulang dari Madinah ke Makkah. Sepanjang perjalanan, ya maklum ya, orang zaman dahulu hafalannya komputer, kayak rekaman. Kita kadang-kadang tiap hari sholat di belakang imam bacanya inna anzalnahu fi lailatul qadr, hafal. Ini langsung sekali hafal. Dia kafir. Jubair bin Mut'im pada saat itu masih kafir. Dia datang di Masjid Nabawi, bukan sholat. Pas sholat maghrib dia nunggu, dengarin apa yang dibaca oleh Rasulullah. Sepanjang perjalanan dari Madinah ke Makkah, pulang melaporkan hasil pertemuan dengan Rasulullah. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ardi. Ulang-ulang terus. Wahai manusia, kalian sombong, kalian merasa hidup bebas, apa karena kalian menciptakan tanpa ada pencipta, atau kalian sudah menciptakan diri kalian sendiri sehingga bumi hidup semau kalian? Kalau kita menciptakan diri kita sendiri, bolehlah hidup semau kita. Tetapi kita akan dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau hidup sesuai dengan kemauan sang pencipta. Nah, kematian itu bukan titipan, kematian itu kepastian. Maka Rasulullah SAW mengatakan, Jubair bin Mut'im tidak lama kemudian masuk Islam dari kalimat ini, dari kalimat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Maka hidup yang menjadikan kita ini hidup mulia, hidup yang dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan barakallahu fikum, adalah hidup terikat dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ada larangan, ada perintah, sehingga jaga harta kita. Kemana kita infakkan, dari mana kita dapatkan. Pejabat akan hidup menjadi seorang pejabat yang mulia kalau dia selalu terikat dengan perintah dan larangan syariat. Kata Rasulullah SAW, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Apa yang saya larang dari kalian, jauhilah larangan itu. Jangan tanya makruh atau haram. Jeleknya kita ini kadang-kadang kalau sudah ada larangan bukannya dijauhi, tapi apa? Tanya dulu makruh atau haram. Makanya Rasulullah menutup hadisnya apa? Binasanya umat-umat sebelum kalian itu banyak bertanya. Lah ini sama dengan kita sekarang. Rasulullah ngomong pada kita ini, jangan kalian meniru umat-umat sebelum kalian kalau kalian tidak ingin binasa. Apa umat sebelum kalian? Bukannya beramal ketika mendengarkan Nabi Sallallahu Alaihi Musa atau Nabi Isa, tapi nanya. Masya Allah, kenapa gak ada tadinya lagi? Lu baru mau tanya muka itu. Alhamdulillah, masjidnya memang setiap musibah itu membawa kenikmatannya. Jadi masjid kemarin kena petir beliau sampai libur kita sekali-kali.
Saya dikirimin fotonya, masya Allah, ini semuanya subhanallah. Begitu balik lagi ke sini, masya Allah indah. Alhamdulillah. Jadi memang setiap musibah itu membawa berkah. Sabar aja. Kalau ada musibah itu sabar aja. Nah, tahun 2000 berapa itu? Saya 2001 kemarin apa? Masjid saya 2000 kemarin berapa? 2019, 2020. Masjid saya di sana kebakaran, tapi bagian belakang di sini. Korslet listrik. Bukan datang pemadam sampai 6. Tapi alhamdulillah setelah itu dapat bantuan. Alhamdulillah bisa minta kabel di belakang bisa bantu. Jadi memang subhanallah bencana itu membawa kenikmatan. Nah, makanya kalau dapat musibah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Itu doanya. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala dengan musibah ini dan berikan pengganti yang lebih baik, pengganti yang lebih baik. Nah, pengganti yang lebih baik. Antum suaminya apa namanya, istri yang meninggal, suaminya meninggal, doa. Gak usah sedih. Pokoknya setiap musibah itu akan membawa kebaikan. Yang penting intinya doa, sabar, tegar. Daripada kita istrinya meninggal, masih muda dua-duanya pasangan dua-duanya. Istrinya masih 30 tahun meninggal, padahal sepekan situ masih aja nangis nih suaminya. Nangis. Kenapa nangis mas? Sedihlah Ustaz bisa sama istri ini, kasihan dia masih muda ini, cantik kan. Terus kalau kamu nangis hidup lagi. Ngapain nangis mikirin yang sudah mati, yang masih hidup tuh banyak saya masih. Oh gitu Ustaz ya. Iya. Semangat hidup. Ngapain mikirin yang sudah mati? Ya Allah yarham. Mudah-mudahan Allah menerima amal ibadahnya, ya kan? Yang masih hidup tuh banyak, mau cari yang gadis, yang janda banyak. Gitu Ustaz ya. Iya, nggak usah nangis, nggak usah baperan, nggak jadi baperan. Kadang-kadang kan kalau teman kita nangis, kita ikut nangis kan, kita ikut sedih kan. Kalau saya paling nggak senang. Orang ngapain nangis mas? Yang hidup masih banyak. Kamu masih muda, cari dia masih tidur terbayang yang sudah mati, mau makan ingat yang sudah mati, bangun tidur ingat yang sudah mati, yang hidup banyak mas. Gitu ya Ustaz. Iya, ada cara aja yang masih hidup. Alhamdulillah udah dicari ya. Udah itu hidup, gak usah bersedih berlarut-larut. Tayyib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum 'anhu fajtanibuh, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Dan apapun yang saya perintahkan, kerjakan semampu kamu. Beda ya antara semampu dengan semau. Semampu itu artinya kita sudah berusaha totalitas, namun kita mampunya segitu, mau apa lagi? Bukan semau kita. Contoh apa? Wajib hukumnya termasuk bahkan rukun sholat sambil berdiri, termasuk syarat sahnya sholat berwudu, sholat menutup aurat, sholat menghadap kiblat. Tapi kalau kita nggak mampu, wah, fattaqullaha mastata'tum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shalli qa'iman." Salatlah engkau sambil berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan. Kalau kamu tidak mampu salat sambil duduk, fa in lam tastati' fa 'ala jam. Kalau kamu tidak mampu salat sambil duduk, salat sambil baring selama berakal salat. Kecuali kalau orang sudah pikun, atau mungkin kadang-kadang pikun, kadang-kadang hilang, kadang-kadang sadar, kadang-kadang intinya waras kumat. Kadang-kadang waras, kadang-kadang hilang. Intinya udah pikun dari antara pikun dan maka itu berarti udah gak ada kewajiban. Pas sadar dia sholat, kalau sholat salah. Fa'tu minhu mastata'tum. Maka kerjakanlah semampu kalian. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim.
karena sungguhnya binasanya umat-umat sebelum kita pada dua perkara. Ini adalah peringatan untuk kita. Yang pertama, umat sebelum kita banyak bertanya. Yang kedua, setelah tanya mereka menyelisih ajaran siapa? Ajaran Nabi. Itu sumber kebinasaan umat-umat sebelum kita. Dan kita juga seperti itu. Apa doanya Rasulullah SAW? Di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, Inna Allah zawwa liyal ard fara'aitu masyariqaha wa maghribaha. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat di hadapan saya bumi sehingga saya melihat timur dan baratnya. Wa inna mulka ummati satablughu ma zubiya minha. Dan sesungguhnya kekuasaan umatku ini akan menyebar di penjuru bumi yang Allah tampakkan kepada saya. Ini mukjizat. Makanya kita melihat perkembangan Islam itu wajar. Adanya daerah-daerah Asia, sementara negara-negara Barat sana Islam susah sekali. Kenapa? Memang sudah dibuatkan oleh Rasulullah. Beliau mengatakan Allah melipat di hadapan saya bumi, saya melihat timur dan baratnya. Timur baratnya Medina, bukan timur baratnya Indonesia. Kan Rasulullah mengatakan apa? Jangan kamu buang hajat menghadap kiblat dan jangan pula membelakangi kiblat. Tapi apa? Syarriqu aw gharibu. Tapi hendaknya kamu menghadap ke timur atau ke barat. Dan kalau Rasulullah mengatakan ini di Indonesia, kira-kira ada bedanya tidak? Kiblatnya kita kemana sekarang menghadapnya? Ke barat kan? Coba perhatikan hadis ini. Kata Rasulullah, la tastaqbilul qiblata bi ghaibin wala qaulin wala tastadbiruha. Jangan kamu buang hajat menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya, tetapi hendaknya kamu menghadap ke timur atau ke barat. Itu kalau disabdakan hadis ini di Indonesia gimana itu ya Rasulullah? Bukan sama aja mutar. Mesti Rasulullah suruh menghadap kita ke timur, ke selatan atau ke utara. Tapi kan timur baratnya Madinah, ya timurnya apa namanya, timurnya ya Irak dan sekitarnya, baratnya ya Syam dan sekitarnya. Rasulullah sudah mengatakan umatku ini akan menyebar di arah ini semua, arah Irak ke sana, arah Syam ke sana. Sementara perkembangan Islam di negara-negara barat susah, itu juga sudah dibuat oleh Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, dan saya meminta kepada Allah tiga. Allah mengabulkan dua dan menolak yang satunya. Saya meminta kepada Allah an la yuhlika ummati bisanatin bi'ammah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, jangan sampai umatku ini binasa dengan kelaparan dalam satu masa. Itu gak bakal. Mau barat mati-matian mengembargo negara Islam kaum muslimin supaya tidak makan mereka, supaya tidak bisa hidup mereka, supaya ini tetap aja barat akhirnya butuh dari negara Islam. Barat menciptakan senjata-senjata canggih, tapi bahan bakarnya di mana? Bahan bakarnya di negara Islam, mereka butuh. Jadi itu doa-doa Rasulullah. Allah yuhlika ummati bisanatin bi'an. Jangan sampai umatku ini dibinasakan dengan kelaparan atau dengan kemarau dalam satu masa. Allah kabulkan. Tak mungkin itu terjadi. Yang kedua, wa an la yusallitu alaihim aduwan min siwa anfusihim yastabihu baydatahu. Doa Rasulullah SAW supaya jangan sampai umat ini dibantai, dihabiskan oleh musuh-musuh mereka, diperangi oleh musuh-musuh mereka dari orang-orang kafir yang menghalalkan darah mereka, menghalalkan harta mereka, dan menghalalkan kehormatan mereka. Allah kabulkan. Kalau di sebagian negara, sebagian daerah terjadi genosida, misalnya terjadi pembunuhan, pembantaian terhadap kaum muslimin, tetapi tetap aja kaum muslimin itu ibarat rumput, diinjak-injak pun tetap tumbuh juga.
di semen, dicor, nunggu kapan ada bolongan dikit, nunggu. Itulah kaum muslimin. Di aspal, udah pokoknya tunggu aja dia. Antri aja itu di bawah aspal. Begitu ada kesempatan aspalnya keropos sedikit, nongol. Ini rumput keterlaluan, dicor di aspal, semen udah biar kokoh. Tunggu aja. Kata si rumput, kamu kira saya ngalah? Enggak, nunggu paling juga suatu saat retak katanya. Begitu lewat mobil bijak corannya, bocor dikit corannya, kata rumput kesempatan. Wah, dan besoknya hijau semua itu. Gak bisa. Itulah umat Islam. Doa Rasulullah SAW berkabul. Satu tidak dikabulkan. Kata Rasulullah SAW, saya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, supaya jangan sampai umat ini binasa dengan tangan mereka sendiri. Kata Allah Azza wa Jalla, kata Rasulullah SAW, hatta yakuna halakatuhum ala yadi ba'dihim ba'dan yasbi ba'dhum ba'dan. Satu permintaan ketiga Rasulullah tidak diterima. Saya meminta ya Allah supaya jangan sampai umatku ini saling perang saudara, saling menjatuhkan, saling menghujat, tapi Allah menolak. Allah menolak. Nanti pada akhirnya kata Rasulullah SAW, umat ini binasanya ya di tangan anak bangsa sendiri, di tangan anak Islam sendiri. Ini sudah buat itu. Hatta yakuna halakum, sampai umat ini binasanya ya pada tangan-tangan mereka sendiri. Perang saudara diciptakan kaum muslimin. Makanya gak heran kalau kaum muslimin itu seperti itu. Kaum muslimin kalau ada musuh bersatu, kalau gak ada musuh cakar-cakar. Itu emang sudah Rasulullah minta kepada Allah bagaimana umat Islam ini supaya jangan saling memerangi, jangan saling menghujat. Karena kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Allah tolak, nggak terima udah. Entah rahasianya apa coba. Sehingga apa yang kita lihat sekarang ya itu kenyataan sudah dibuat oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini dipegang oleh orang-orang Yahudi, musuh-musuh Islam dimanapun mereka sudah mengatakan. Contoh misal di Indonesia, kalian tidak bakal bisa menguasai dan menjajah Indonesia kecuali dengan satu cara. Kalian tidak bakal bisa menguasai Indonesia dengan senjata kalian. Dulu Belanda itu ambil pelajaran, Belanda itu cuma bambu runcing aja Indonesia menang. Cuma kalimat takbir aja dengkulnya Belanda udah bergetar. Kalian tidak bakal bisa menguasai Indonesia dengan harta kalian, dengan kekuatan kalian. Satu cara, satu-satunya cara kalian bisa menguasai Indonesia, bisa menjajah Indonesia, satu cara yang bisa kalian lakukan, apa itu? Singkirkan, lemahkan umat Islam. Tidak bisa kamu singkirkan, lemahkan posisi umat Islam di Indonesia. Caranya bagaimana supaya Indonesia umat Islamnya lemah? Jatuhkan di bawah ulama, bayar orang-orang muslim yang mata duitan, yang punya pengaruh di masyarakat, yang punya masa, bayar mereka itu yang mata duitan, biarkan mereka yang mengobrak-abrik agama mereka sendiri, kita tinggal melihat hasil, nonton. Itu yang ada sekarang. Nah, makanya kalau kita lihat di YouTube, la ilaha illallah, ada channel khusus pokoknya Ustaz Salaf. Wahabi. Coba aja untuk lihat berapa channel dia coba. Atau mungkin pernah nggak dia misalnya memasukkan kristenisasi gitu, bahaya kristenisasi, bahaya ini, nggak ada. Wahabi Salaf. Apa nggak mau orang-orang seperti ini? Belum tentu dia sholat. Kalaupun dia sholat, kalau seandainya kita ketemu, kalau seandainya Anda gak sadar, negara kita ini darurat kristenisasi. Tunjukkan satu kejahatan harus yang ada di Indonesia ini. Tunjukkan satu kejahatan Ustaz Salaf. Pernah membuatkan pengajian? Pernah ada Ustaz Salaf yang membuatkan acara tahlilan? Tunjukkan. Nah, gak ada. Pernah ada Ustaz Salaf yang buka kuburan?
Jadi memang salah Rasulullah, binasanya umat ini adalah di tangan umat itu sendiri. Dua, binasanya umat zaman terdahulu, dan ini juga pernyataan untuk kita. Banyak bertanya, agama hanya dijadikan sebagai bahan diskusi, simposium. Agama hanya dijadikan sebagai bahan dialog, perdebatan, tapi tidak diamalkan. Kasrul masail, banyak tanya. Agama hanya dijadikan barakallahu fikum sebagai bahan untuk candaan. La haula wala quwwata illa billah. Yang kedua, kata Rasulullah, binasanya umat sebelum kita adalah menyelisih Nabi, tidak lagi menjalankan syariatnya Nabi. Contoh siapa? Ya syariatnya Nabi Musa. Binasanya Bani Israel kenapa? Diperintah Nabi Musa tanya, serba tanya. Makanya itulah perbedaan antara umat kita ini dengan umatnya Nabi-Nabi sebelumnya. Umat Nabi Musa diperintah oleh Nabi Musa menyembelih hewan, membeli kambing, sapi. Mereka tanya, sapi apa? Dijawab Nabi Musa, sapi yang tidak tua, tidak terlalu muda. Warnanya apa? Warnanya kuning. Aduh, tambah kabur lagi. Sapi yang bagaimana ya Musa? Sapi yang tidak pernah dipakai untuk membajak sawah, tidak pernah dipakai untuk mengairi sawah. Tapi kalau umat Islam itu sederhana. Ammar bin Yasir dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu safar. Di tengah perjalanan mereka junub. Dua-duanya tidur junub, mimpi. Mereka gimana caranya ini, kita mau mandi airnya gak cukup. Untuk mandi untuk wudhu aja air gak cukup. Mereka tayamum. Mereka ini beristihad. Ammar bin Yasir tayamum, guling-guling di pasir. Bajunya dilepas, guling-guling di pasir, tayamumnya Ammar bin Yasir. Habis itu sholat. Umar bin Khattab tayamum dengan tangannya doang, baru sholat. Itu kenapa? Karena mereka nggak mau banyak tanya. Mereka beramal, dan itulah agama barakallahu fikum ya ikhwan. Ngaji itu beramal. Datang kepada Rasulullah SAW, cerita dua-duanya. Rasulullah tersenyum dan mengatakan, tersenyum kepada Ammar bin Yasir, tayamum guling-guling di pasir. Kata Rasulullah, innama yakfika an taf'al bi yadayka hakadha. Cukup kamu menempelkan telapak tanganmu di pasir, kemudian enggak usah guling-guling. Itu sederhananya para sahabat. Tidak banyak tanya, banyak amal. Ketika selesai perang Ahzab, begitu Rasulullah SAW pulang ke rumah, baru beliau meletakkan pedangnya di dalam rumah, dikiranya sudah aman. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy sudah kembali ke Makkah. Mereka sudah kembali, sudah nyerah, sudah aman. Begitu masuk rumah, Rasulullah baru meletakkan pedang, malaikat Jibril datang. Ya Muhammad, wada'ta sayfak, amma ana la adau sayfi hatta yukir Allah aini fi Bani Quraidah. Wahai Muhammad, kamu sudah meletakkan pedangmu. Kalau saya, wahai Muhammad, tidak akan meletakkan pedangku sebelum menghabisi Bani Quraidah, pengkhianat Yahudi yang sudah ada perjanjian damai dengan Ahlul Madinah, termasuk dengan Rasulullah awal hijrah di Madinah. Sudah ada perjanjian, sudah ada hitam di atas putih kalau mereka mau berdamai, tidak saling menyerang, tidak saling mengkhianati. Nggak taunya begitu perang Ahzab, pasukan Quraisy datang, mereka ikut bergabung mengkhianati Ahlul Madinah. Maka Rasulullah pulang ke rumah. Sampai di rumah beliau baru meletakkan pedangnya, Jibril datang. Waduh, ini perintah baru lagi. Para sahabat baru masuk rumah, Rasulullah baru masuk rumah, baru meletakkan senjata. Habis ronda, kata Rasulullah langsung mengumumkan lagi. Biasanya kalau mereka sudah seperti itu kumpul di masjid, as-salat jami'ah, salat. Datang semua. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabat, ini ba'da zuhur, salat zuhur pengumumannya.
Rasulullah SAW mengumumkan di hadapan para sahabat, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Kata Rasulullah SAW, wahai para sahabatku, ini ada perintah baru dari Allah lewat malaikat Jibril. Kita harus menghukum Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Maka kalian sholat asar sudah harus di Bani Quraidah. Nah, namanya juga ilmu militer. Gak tanya ini gimana ya Rasulullah, gak ada. Pokoknya yang ada apa? Siap. Kamu harus siap. Udah jalan aja. Kata Rasulullah, jangan kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tanpa banyak tanya berangkat. Ternyata di tengah jalan masuk waktu asar. Belum sampai di Bani Quraidah masuk waktu asar. Sebagian sahabat, ini gimana ini? Kan sholat harus tepat waktu, ini udah masuk asar. Sebagian sahabat yang lain nggak bisa. Kita menjalankan perintah Rasulullah harus sholat asar di Bani Quraidah. Kita tahu, tapi ini perkiraan waktu. Kalau kita ngejar sholat asar di Bani Quraidah keluar waktu asar, perjalanan masih jauh. Akhirnya ada yang sebagian sholat di tempat itu, ada yang sebagian menunda waktu asar sampai di Bani Quraidah, dan tidak ada satupun yang disalahkan oleh Rasulullah SAW. Kata mereka yang sholat di situ, maksudnya Rasulullah itu kita jangan sholat kecuali di Bani Quraidah, maksudnya kita harus segera. Mereka mentakwil harus segera pergi. Yang lain lagi tekstual mengatakan nggak bisa, pokoknya sholat asar harus di Bani Quraidah. Telat nggak telat, pokoknya sholat asar. Nggak saling menyalahkan. Kalau kita bisa jadi udah contoh saja, padahal cuma masalah seperti itu. Ini semua contoh bagaimana para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tidak banyak tanya, mereka beramal. Ketika turun ayat apa? Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian di waktu sahur sebelum jelas benang putih dari benang hitam. Gak nanya apa maksudnya itu ya Rasulullah, tekstual. Abdullah bin Umar tidur naruh benang di bawah bantal, benang putih benang hitam. Agama itu paling begitu, jamayakannya. Beramal. Mau tidur naruh benang apa namanya? Dua benang di bawah bantal, benang putih, benang hitam. Jadi kalau sahur sambil makan angkat bantal, belum kelihatan benang putihnya. Kenapa? Ayatnya memang begitu. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Sampai jelas kepada kalian benang putih dari benang hitam. Minal fajr, dari fajar. Akhirnya kalau tidur naruh benang di bawah bantal, putih sama hitam. Makan sambil ngangkat bantal, nggak kelihatan belum benang putih. Belum. Lah kalau matanya udah katarak gimana? Udah azan subuh nggak percaya aja dia, belum kelihatan, matanya udah min. Sampai kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tersenyum dan mengatakan, inna wisadataka idzan la'ir. Kata Rasulullah, memang bantalmu berapa meter panjangnya yang kamu kasih itu. Lah kalau benangnya kecil kan nggak mungkin kelihatan, mesti palingnya benang yang gede bisa kelihatan. Maka Rasulullah mengatakan, bantalmu berapa meter panjangnya. Ternyata Rasulullah menjelaskan kepada mereka, maksudnya itu benang putih itu adalah fajar, benang malam, benang hitam itu adalah malam sampai terbit terlihat putih di ufuk, itu maksudnya. Jadi yang kita lihat di sini subhanallah, sederhana. Sekarang aku ada pembahasan di kalangan para sahabat, apa makna Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah beristiwa di arsy-Nya? Enggak ada. Mereka ambil, mereka percaya Allah beristiwa di arsy. Arsy itu istiwa itu artinya berada di tempat yang paling tinggi. Mereka komitmen dengan bahasa Arab. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, Allah azza wa jalla beristiwa di arsy-Nya. Spontan mereka paham secara bahasa Arab, istawa yastawi istiwaan, maknanya adalah ala wa tafa, tinggi dan berada di tempat yang tinggi. Selesai, enggak mereka tanya. Kapan ada pembahasan itu? Pembahasan itu belakangan.
sehingga seakan-akan ini adalah masalah ilmiah. Masalah ilmiah itu justru para sahabat nggak banyak tanya maksudnya ala wartafa istawa itu artinya nggak ada, mereka paham secara bahasa. Pernah para sahabat membahas apa maksudnya ya Allah, tangan Allah? Nggak ada. Lima khalaqtu biyadayya, mereka paham tangan bahasa Arab, tangannya tangan. Bagaimana tangannya? Oh, kita nggak tahu Allah kok tanya tangan Allah, kan nggak waras. Terima tangannya Allah, ya sudah, itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nggak tahu. Nggak ada kemudian oh ini berarti nggak boleh. Kalau kita katakan tangan Allah punya tangan, berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka makna tangan itu adalah apa? Diganti, ditakwil menjadi apa? Tangan adalah keridhaan atau kekuasaan. Keridhaan, kekuasaan. Ada nggak makhluk yang berkuasa? Hah? Ada nggak makhluk yang ridha? Ada. Kalau begitu juga kalau kamu artikan kekuasaan, keridhaan sama juga menyerupakan makhluk dengan Allah. Dan terus apa? Makanya jangan menghafal nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Beriman tekstual, udah selesai. Gak bakal ada ujungnya. Ujung-ujungnya stres. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan kekal wajah Allah. Wah, enggak boleh. Kalau kamu katakan wajah Allah, Allah punya wajah, berarti kamu menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan terus apa itu wajah berarti artinya? Diartikan apa wajah? Biasanya ditakwil apa? Al-mulk, ya, kekuasaan juga. Jadi kalau di otak-atik stres. Coba kamu tanya, ayat sebelumnya apa? Kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika, yang kekal adalah wajah Allah. Kalau kamu artikan wajah di situ kekuasaan, lalu yang binasa apa? Bukankah semua alam semesta ini kekuasaan Allah semuanya? Kullu man 'alaiha fan. Jadi paling enak barakallahu fikum, jangan banyak tanya. Mau dibilang ini tekstual, ini bodoh, ini tidak ada, tetap aja tangan. Selesai, itulah agama yang benar. Jadi di dalam hadis ini barakallahu fikum, Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita jangan banyak tanya. Kalau sudah ngerti itu adalah larangan, jangan tanya makruh atau haram. Makruh atau haram? Ustaz, apa hukumnya begini-begini? Haram. Tapi Ustaz ada yang mengatakan makruh, ya udah makruh nggak apa-apa. Langsung aja dirubah nggak apa-apa. Tapi saya mau tanya, apa artinya makruh? Dibenci. Berarti kalau kamu kerjakan, siapa yang benci? Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dibenci Allah. Kalau kamu waras, katakan selesai. Jadi orang kadang-kadang tanya makruh atau haram Ustaz? Begitu dibilang makruh, alhamdulillah. Katanya makruh itu kalau dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan tidak apa-apa. Siapa yang pernah mendefinisikan seperti itu? Yang mendefinisikan seperti itu kan usuli. Kalau antum buka secara bahasa Arab hanya apa itu makruh, dibenci. Berarti ketika anda mengerjakan itu anda dibenci oleh Rasulullah SAW. Gitar makruh. Apa Rasulullah pernah gitaran? Kan ya. Sekarang kalau anda kerjakan, anda sudah tahu mengikrarkan bahwa itu adalah makruh. Boleh. Tapi apa itu artinya makruh? Kamu terjemahkan ini. Kita tidak usah berbicara kaidah usuli ini semua, coba terjemahkan apa itu makruh. Kamu kalau lagi benci pada seorang, kita mengatakan apa? Saya benar-benar makruh sama orang itu. Itu kan udah bahasa Indonesia kan? Aduh, makruh banget sama manusia itu. Makruh itu udah benar-benar dedong banget itu. Jadi kalau anda udah tahu kalau itu adalah makruh, lalu anda tetap kerjakan, artinya anda dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka membiasakan ketika kita mendengarkan dalil, beramal barakallahu fikum, bukan bertanya. Nah, kita akan dulu baru lanjut sedikit.
Baik, kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah ta'ala tayyibun, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu indah, la yaqbalu illa thayyibah, dan Allah tidak akan menerima kecuali yang indah-indah. Nah, mall itu kan indah. Masa ada orang jual kosong di mall diterima? Mesti yang bagus-bagus yang diterima. Walillahi mathalul a'la. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha indah, maka yang diterima pun apa yang indah-indah. Makanya kalau makan, minum itu jangan hanya terbatas pada halalnya saja, tapi apa? Halalan thayyiban. Orang kadang-kadang hanya mengotak-atik hukumnya itu aja, kan yang penting halal. Loh, Allah tidak pernah mengatakan yang penting halal, halalan thayyiban. Air sungai di depan itu halal. Hah? Halal ya, ada yang mau minum nggak? Tapi kalau perutnya sakit ya jangan salahkan saya. Kan enggak, warnanya merah, tanah merah, halal itu, tapi thayyib enggak. Jadi jangan hanya terpaku pada yang penting yang saya halal. Salah. Allah azza wa jalla mengatakan, kulu mimma fil ardh, makanlah yang ada di bumi ini halalan, yang halal dan yang thayyiban. Jangan hanya bagi saya yang penting halal. Salah, bukan bagi yang penting halal, salah. Kalau masalah yang penting halal, maka karpet ini halal kamu makan. Coba kamu berobot ini bukan. Makan itu daun pisang itu halal, sekalian saat batangnya aja. Kenapa kamu kalau makan pisang dikupas, kulitnya kok nggak dimakan? Itu kan halal. Halal nggak kulit pisang? Halal. Tapi kira-kira thayyib ya, malah merusak yang thayyib ya kan di dalamnya. Nah, jadi orang kadang-kadang prinsipnya bagi saya penting halal, adalah halal, mungkin halal, udah nggak apa-apa ya. Udah yang penting, pokoknya yang penting adalah halal. Makan, setelah makan mencret masuk WC pulang balik 7 kali dalam setengah jam. Nggak apa-apa mas, yang penting halal, besok makan lagi. Halal, tapi kan coba lihat thayyib nggak? Thayyiban namanya bagus ya, bagus itu bisa jadi bagus secara kesehatanmu, bisa jadi dalam arti mungkin bagus artinya mungkin bersih atau misalnya, yang jelas halalan thayyibah. Kenapa? Innallaha thayyib, Allah itu thayyib. Maka jangan hanya membahas yang penting halal, tapi coba lihat thayyib. Akhirnya orang mungkin, Ustaz, apa hukum makan daging kakak, daging biawak? Ustaznya mengatakan udah tinggalkanlah. Tapi kan ada ulama yang membolehkan, Ustaz. Yang ini semua, ya udah sekalian kamu telan aja, lu makan aja itu semua. Ayam banyak kok, tanya mintanya makan kodok, mintanya makan biawak. Enak Ustaz ini, udah makan aja semua. Halalan apa? Thayyiban, risih itu dengan kehidupan dia, di mana dia hidupnya. Astagfirullahaladzim. Habis itu kamu nyembelih kucing, makan kucing. Gak ada dalil yang mengharamkan. Jadi hati-hati, halalan apa? Thayyiban. Kemudian kata Allah azza wa jalla, wa in, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innallaha amara al-mu'minin, dan Allah memerintahkan kaum mukminin. Kok orang kafir tidak diperintah, kenapa? Selalu yang diperintah orang mukmin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqu. Selalu orang beriman. Kenapa tidak pernah dikatakan ya ayyuhal kafirun taqullah?
Selalu perintahnya kepada orang mukmin. Kenapa barakallahu fikum ya ikhwan? Logikanya apa? Kalau ada seorang guru, muridnya disuruh ini, dilarang ini, jangan ini, kerjakan ini, jangan ini, itu menunjukkan apa? Perhatian bukan? Menunjukkan perhatian. Tapi kalau ada seorang guru cuek dengan muridnya, nggak pernah disuruh, nggak pernah, pokoknya datang yang lain 6:30 udah datang, dia 8:30 diam aja itu guru. Yang lain jam 4 pulang, dia pada zuhur pulang, udah diam aja gurunya, nggak pernah gubris terserah. Yang penting semua ada hitungannya, begitu naik kelas dia ketinggalan 2 kelas. Kenapa? Itu berarti menunjukkan murid itu sudah tidak diperdulikan lagi di sekolah. Berarti sudah tidak dianggap sama sekali. Tapi ketika barakallahu fikum ada murid yang telah langsung ditegur, kenapa telah? Mulai besok kamu, itu menunjukkan berarti murid itu dianggap, diakui dan diperhatikan. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala selalu memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, amarul mu'minin, Allah merintahkan kaum mukminin, itu menunjukkan perhatiannya Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Kamu sudah beriman, maka jaga iman kamu. Subhanallah. Jadi kita mestinya bersyukur. Kita mestinya bersyukur. Dulu ada misionaris pendeta masuk Islam, dia cerita di Surabaya. Siapa Ustaz siapa dulu ya? Masjid Purima di Surabaya. Saya juga pernah ada jadwal di sini Surabaya di masjid itu. Saya itu kenapa tertarik masuk Islam? Ini orang cerdas, ngambil S2-nya di Vatikan, orang cerdas. Saya kenapa tertarik masuk Islam? Karena saya itu alhamdulillah Allah beri kecerdasan. Jadi saya selalu rajin baca, selalu membandingkan. Ketika saya membaca Al-Quran, saya merasa hidup. Kenapa? Di dalam Al-Quran selalu dipanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya bani Adam, wahai anak Adam, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi ketika saya baca Al-Quran itu bangga, selalu diangkat saya itu dalam Al-Quran. Tapi ketika saya baca kitab saya sendiri, jadi saya tanya, siapa saya ini? Wahai para gembala-gembala kasih Tuhan. Dengan bahasa lokal Surabaya, ya opo iki aku ini wedhus. Oh iya, aku itu wedhus panggil gembala. Jadi ini mikir-mikir, kok saya dipanggil gembala? Saya kan bukan kambing. Lah masuk Islam. Masuk Islam, dia cerita itu sejarahnya. Jadi kita perlu bangga. Kenapa Allah selalu memerintah kaum mukminin dalam Al-Quran? Yang diperintah mukmin, muslim diperintah mukmin, itu menunjukkan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Giliran orang kafir selalu ancaman. Selalu ancaman. Orang kafir la illam yantahiru, kalau kalian tidak berhenti azab nanti kalian. Coba. Maka itu perhatian Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersyukur. Nah, kemudian wa innallaha amaral mu'minin, dan Allah memerintahkan kaum mukminin bima amara bihil mursalin, dengan apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihah, wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang thayyib dan halal dan beramal saleh kalian. Artinya apa ini ya ikhwan? Artinya untuk bisa memudahkan kita untuk beramal soleh, takwa dan lain sebagainya, sangat butuh penunjang dari makanan yang halal. Makanya orang kafir itu susahnya kiamat banget untuk dapat hidayah. Kenapa? Makanannya dari halal. Babi yang dimakan, khamr yang diminum, narkoba, heroin, sehingga susah. Makanya kalau aku pernah lihat ya, ada orang, ada anak rajin ibadah, rajin sholat, cerdas, kodor rumah sakit, masuk rumah sakit, dia amputasi, dia harus transfusi darah, dia butuh darah waktu itu.
Mau cari darah di kalangan ikhwan, di kalangan akhwat, nggak dapat. Terpaksa dia beli darah di rumah sakit. Begitu setelah keluar dari rumah sakit, kok lain ini anak gak kayak gue. Sekarang kok malas ibadah, kok malas ini, kok gak ada gairah disuruh pun. Gak taunya ternyata darah yang dimasukkan dalam tubuhnya darah dari Israel mungkin. Udah jelas pengaruh dong. Karena makanan itu, makanan minuman itu akan pengaruh sangat kepada tubuh kita, bukan hanya sekedar pengaruh kepada tubuh kita, perkembangan tubuh kita, imunitas kita, bukan, tapi pengaruh juga kepada kesolehan kita. Makanya Allah Azza wa Jalla mengatakan, kulu minat thayyibat, makanlah kamu dari yang baik-baik, yang halal-halal, wa'malu sholihan, niscaya amal soleh itu akan semangat kamu. Nah, makanya jangan ngeluh pula kalau anakmu, ya Allah Ustaz, anak saya Masya Allah susahnya diatur gini. Kerjaanmu apa? Kerjaan saya tukang palak. Ya jangan heran. Itu sudah hukuman. Kerjaanmu apa? Koruptor. Ya udah, itu terima aja. Anakmu kamu tumbuhkan dari harta yang halal. Rasulullah SAW Hasan bin Ali bin Abi Thalib ngambil satu biji kurma sedekah. Ini barang haram bagi ahlul bait. Satu biji diambil masukkan kurma. Rasulullah mengatakan kahin, keluarkan, buang. Ya, itu biji kurma. Dalam riwayat lain bahkan Rasulullah masukkan jarinya di mulut, keluarin. Itu gak halal. Ya subhanallah. Maka sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan anak adalah memberikan kepada anaknya harta yang, makanan yang halal. Nah, makanan yang halal. Kalau anak kerjaan orang tuanya dari harta yang gak halal, ya udah jangan salahkan kalau anaknya akhlaknya seperti itu. Apa kerjaannya? Nulis. Apa kerjanya? Ngambilin barang di tengah jalan yang nunggak kredit 2 hari, 2 bulan. Kan ya bagus. Dalam Islam kalau orang hutang nanggung, hutang itu tertunda, ya tunda pada waktu dia tidak dirampas di jalan. Jadi jangan heran, karena sesungguhnya makanan itu akan sangat berpengaruh dan membentuk karakter banget. Kemudian wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang kami berikan kepada kalian. Dan ini yang tadi kita singgung. Jadi sekali lagi jangan hanya terpaku pada halalnya, thayyib atau tidak. Jangan asal yang penting di situ adalah muhid halal. Oh, itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa Ustaz, ini adalah berhalal, terserah mau halal mau apa. Halal tahu nggak itu? Halal kan kemasannya. Itulah berhalalnya di kemasan apa di isinya, di kemasannya. Ya udah, memang plastik halal. Saya kan nggak makan plastiknya, makan isinya saya nggak mau. Apakah haram Ustaz? Nggak berani mengharamkan, saya nggak tahu. Cuma bagi saya itu nggak tahu. Rasulullah SAW pernah disuguhi daging abdawah. Bawah itu ada yang kayak model serigala gitu, tapi memang serigala persis. Cuman Rasulullah menghalalkan khusus untuk abdawah. Lain dom, kalau dom itu sejenis biawak. Kalau domku itu binatang seperti serigala persis. Kemudian disuguhkan. Rasulullah SAW nggak makan. Khalid bin Walid di antaranya yang hadir waktu itu tanya, haram apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, enggak sih, haram sih ya. Lalu kenapa Anda nggak makan? Ya bagi saya kurang cocok, karena itu bukan makanan kampung saya, bukan makanan saya. Sementara bagi Khalid bin Walid dan kaumnya itu sudah makanan mereka, dilalap oleh Khalid bin Walid sampai habis. Kesempatan Rasulullah nggak doyan arang makan. Jadi bukan masalah halalnya aja, tapi thayyib. Perhatikan ini. Kemudian kata beliau, sekarang kemudian beliau mencontohkan pengaruhnya makanan yang halal dan haram. Kemudian beliau menyebutkan seorang laki-laki
yutilus safar, yang panjang safarnya. Asy'atha akbar, acak-acakan. Asy'atha itu rambutnya acak-acakan, akbar penuh dengan debu. Ini sudah kedua ini penyebab terkabulnya doa. Musafir, kemudian acak-acakan. Ia yamuddu yadayhi ila sama, menjulurkan kedua telapak tangannya ke langit. Faqal ya Rabb, ya Rabb. Lalu dia berkata ya Rabb, ya Rabb. Ada berapa yang dilakukan orang ini sebab-sebab terkabulnya doa? Yang pertama, musafir itu jelas terkabulkan, salah satu sebab terkabulnya doa. Yang kedua, asy'atha akbar, rambutnya penuh dengan debu, wajah penuh dengan debu, acak-acakan. Kira-kira aku mau ngasih ya kalau ada pengemis di lampu merah, pakaiannya kelihatan pakai dasi rapi rambutnya, kan ogah ngasih. Kita ngasih karena apa? Ya mukanya kayak muka sakaratul maut. Ketok-ketok kaca pintu, ada mukanya muka sakaratul maut, lemas, kayak udah mau mati aja. Kasihan nih orang, kasih lah. Itu sebab yang kedua, dilakukan orang ini. Asy'atha akbar, penuh dengan debu. Yang ketiga, yamuddu yadayhi ila sama. Sebab yang ketiga terkabulnya doa orang ini menjulurkan, menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Yang keempat, salah satu sebab terkabulnya doa pada orang ini apa? Tawassul. Makanya kalau ada orang mengatakan Wahabi mengharamkan tawassul, kamu mimpi. Tawassul itu boleh, tapi tawassulnya dengan siapa dulu dong? Tawassul dengan kuburan. Kapan doamu terkabulkan? Mbak, saya belum dapat jodoh sampai sekarang. Kalau kata juru kuncinya kurang ajar, saya aja sampai sekarang belum dapat jodoh. Kamu datang-datang minta jodoh sama kuburan. Itu yang meninggal belum nikah loh. Minta jodoh sama kuburan. Datang minta jodoh itu yang waras. Tawasulnya apa? Cari orang tua yang punya anak, entah itu gadis atau janda, datang ke rumah dia. Nggak usah ngomong macam-macam, langsung aja doa di depan calon mertua. Ya Allah, aku belum punya istri sampai sekarang, mudah-mudahan ya Allah Engkau mengabulkan doa saya bisa dapat jodoh. Didengar orang tua bapak, ini orang berarti maksudnya cari jodoh. Gampang mas, nanti insya Allah saya nikahkan kamu sama anak saya. Saya terima doa kamu. Lah ini minta jodoh di kuburan, kapan dikabulkan? Kata juru kunci enak aja nih orang. Sudah 5 tahun saya kerja di sini belum dapat jodoh, dia datang dari jauh-jauh langsung saya minta jodoh ya Allah. Ya ada. Tawassul itu dengan nama-nama Allah, dengan salawat, memberikan salawat kepada ya Rabb seperti dalam hadis ini, ya Allah, ya Rabb, wahai Allah yang maha pemberi rezeki, yang maha kaya, yang maha kuasa. Itu tawassul yang benar. Yang maha rahmah, yang maha penyayang, ya Allah, saya sekarang sedang tertimpa musibah ya Allah, dan saya yakin bahwa ini adalah semua karena ujian dari Engkau ya Allah. Engkau mampu memberikan musibah ini, maka berarti Engkau mampu pula mengangkatnya ya Allah. Engkau mampu mengangkatnya ya Allah, maka hilangkanlah musibah ini dan gantilah dengan kesenangan dan kegembiraan ya Allah. Itu namanya tawassul contohnya. Tawassul contohnya begitu. Lah tawassul yang dipanggil Syekh Abdul Qadir Jailani. Terus kalau Syekh Abdul Qadir Jailani doa tawassulnya kepada saya. Lah itu kan wali ya wali, urusannya wali. Mana yang lebih kuat wali dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa manggil wali? Panggil Allah Subhanahu wa taala. Tawassul orang ini ya Rabb, ya Rabb. Termasuk salah satu terkabulkannya doa adalah tawassul dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Namun orang ini sekalipun dia telah mengerjakan 4 penyebab terkabulkannya doa, ternyata ditolak doanya oleh Allah. Kenapa? Wa mat'amuhu haram. Sementara makanannya makan makanan yang haram, wa mashrabuhu haram, minuman yang haram, entah itu haram zatnya ataupun dari harta yang haram, wa malbasuhu haram, pakaian
pakaiannya juga dari barang yang haram, wa ghudhiya bil haram, dan mereka dipenuhi dengan barang-barang yang haram, fa anna yustajabu lah, lalu bagaimana mungkin dikabulkan doanya? Kalimat fa anna yustajabu lah, kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ai istib'adan liqabul ijabati du'a. Ya, ini bukan berarti menunjukkan mustahil. Jangan diartikan fa anna yustajabu lah ini enggak mungkin Allah mengabulkan doanya, mana enggak bisa. Bukan itu artinya. Tapi artinya ini adalah sangat jauh kemungkinan dikabulkan. Itu maknanya, dan kalau kita terjemah bukan mustahil. Kemudian kata Imam Nawawi, walihada syaratal ibadah liqabul du'a aklal haram. Baik. Was-sahih anna dzalika laysa bisyart. Sehingga kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau Anda mengatakan bahwa ini berarti tidak mungkin dikabulkan, maka berarti otomatis Anda mensyaratkan doa itu kalau mau dikabulkan oleh Allah harus makan yang halal. Salah. Was-sahih annahu laysa bisyart. Yang sahih kata Imam Nawawi rahimahullah, bahwa mengkonsumsi barang-barang yang halal, makan yang halal itu bukan syarat terkabulnya doa, tetapi termasuk salah satu penunjang. Nah, kemudian fa qad istajaba li syarri khalqihi iblis. Kenapa? Apa dalilnya Imam Nawawi mengatakan bahwa ini bukan berarti mustahil, melainkan kemungkinan jauh? Kenapa? Beliau berdalil Allah Subhanahu wa taala pernah mengabulkan doanya iblis, makhluk yang paling busuk. Dikabulkan oleh Allah. Apa doanya iblis? Apa namanya? Anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, wahai Rabb, Engkau telah memecat saya, melaknat saya, mengutuk saya, mengusir saya dari surga. Satu permintaan saya, ya Allah. Apa itu? Kata iblis, saya minta diberi umur panjang sampai hari kiamat. Langsung diijabahi oleh Allah, innaka minal munzirin. Kata Allah azza wa jalla, iya saya kasih waktu kamu, tetapi tidak sampai hari kiamat, sampai waktu yang ditentukan oleh Allah. Diijabahi doanya, diijabahi doanya. Makanya kalau kita diundurkan mentalnya, kamu itu orang banyak dosanya, kalau kamu doa kepada Allah nggak bakal Allah kabulkan, paling nggak harus tawasul lah di bulan wali lah apalah. Katakan ya, sepertinya saya memang mengakui bahwa dosa saya banyak, tapi kayaknya saya pikir-pikir masih lebih banyak dosanya iblis daripada saya. Iblis itu doa langsung kepada Allah tanpa tawasul, Allah kabulkan. Tanpa memanggil ya wali ya ini ya itu, gak ada. Iblis langsung minta kepada Allah, Rabbi anzirni ila yaumi yub'atsun. Langsung panggil Allah, dan Allah kabulkan. Jadi nggak usah dibikin saya namanya terjerumus dalam kesyirikan. Iblis saja Allah kabulkan. Masa iblis lebih pede daripada saya? Jadi perhatikan ini, barakallahu fikum, ini semua menunjukkan pengaruhnya makanan yang halal. Dulu orang-orang tua kita, mereka banyak yang nggak sholat, nggak kenal agama. Kan Islam ini menyebar dengan luas kan ya sekarang-sekarang lah, apalagi setelah adanya internet itu. Tapi mereka seringnya doanya itu terkabul. Kenapa? Mereka makannya sederhana, nanam singkong di samping rumah, jagung di samping rumah, ayam di samping rumah, bebas tidur di atas pohon. Kalau mereka mau makan dagingnya ambil dipotong, makan singkongnya pun udah. Sehingga mereka doa, ketika doa Allah dengar, ya Allah, cita-cita saya anak-anak. Dan orang kita zaman dahulu pasti begitu, doanya masya Allah mereka. Mudah-mudahan cukup anak, cukup orang tua kalian yang sengsara seperti ini nanti. Saya ingin kalian semuanya menjadi orang. Saya ingin kalian menjadi orang yang sukses. Cukup bapak ibu yang sengsara hidupnya seperti ini. Saya ingin kamu jadi gubernur, saya ingin kamu jadi ini. Terkabul doanya. Kenapa? Makanan mereka seringnya apa? Dari yang halal.
Makanan mereka dari yang halal, tontonan mereka juga halal. Kenapa? Zaman dahulu nggak ada TV, nggak ada televisi. Saya pernah ditanya sama yang bapaknya, nggak tahu saya kenapa. Ustaz, kenapa orang zaman dahulu anaknya banyak-banyak Ustaz? Nggak tahu kenapa. Karena dulu nggak ada listrik Ustaz. Boleh juga. Saya terima jawabannya. Kalau dulu nggak ada listrik Ustaz, jadi nggak ada aktivitas gitu. Begitu tenggelam matahari masuk rumah udah apa lagi yang dikerjain? Ya juga ya. Nggak ada listrik, nggak ada televisi, udah bikin anak. Kalau zaman sekarang sudah di kasur, istrinya di sini, suaminya di kasur, masing-masing nonton YouTube. Nonton YouTube. Istrinya YouTube-nya sendiri, suaminya sendiri tontonannya. Suaminya ngorek istrinya, tak lagi asik ini, ganggu aja. Nah itu, makanya ini anaknya satu udah merasa cukup. Boleh juga. Jadi itu contoh bagaimana kehidupan mereka, masya Allah. Halal, tontonan mereka pun nggak ada. Kalaupun TV, hanya TV apa? TV hitam putih. Kalau sudah ada tinju Mike Tyson dikeluarin satu RT satu rumah pakai aki itu. Kalau sudah ada tinju dunia, wah dikeluarin itu satu RT nonton TV. Jadi mereka itu aja nggak kenal kosmetik, kecantikan itu nggak ini, tapi setia orang zaman dahulu. Makanan, jadi pengaruhnya apa berarti di sini apa? Makanan. Giliran anaknya yang sudah sukses, anaknya menteri, anaknya kepala sekolah, anaknya anggota dewan, doa siang malam anaknya tetap bandel gak sukses. Kenapa? Harta yang kamu kasih ke anakmu apa dulu? Giliran dia sudah kerja jadi anggota dewan, jadi menteri, ya Allah ngeluh anaknya susah ini itu semuanya. Koreksi, makanan yang kamu kasih ke anakmu apa? Jadi barakallahu fikum, itu yang harus saya perhatikan ikhwan, karena memang sangat penting barakallahu fikum makanan yang halal. Jangan pernah meremehkan untuk memakan haknya orang lain, sekalipun sedikit, tapi jangan pernah lihat banyak kecilnya, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah melihat besar kecilnya dosa, kata para ulama, tapi lihatlah zat yang kamu maksiati siapa. Jangan pernah melihat ini dosa kecil, ini dosa, tapi lihatlah siapa yang kamu maksiati. Barakallahu. Nah, ini hadis yang ke-10 yang kita baca di Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ada pertanyaan? Di sini alhamdulillah kita juga saya sampaikan ya kawan, kalau ahad ketiga seperti ahad kemarin saya datang agak telat, insyaallah saya bercanda karena kemarin baru perdana. Karena saya di jam 4 itu ada jadwal bermalam kemarin karena perdana, jadi saya perkiraan saya, tapi insyaallah kan. Cuma artinya barangkali ahad ketiga agak telat, itu paling sebentar saya datang insyaallah. Kemarin juga alhamdulillah setelah sholat datang. Ustaz, kalau bayi kalau saya wudhu di kamar mandi atau toilet, setelah keluar dari kamar mandi, doa apa yang harus saya baca? Saya baca doa keluar dari kamar mandi atau doa setelah wudhu? Doa keluar kamar mandi dulu. Kenapa? Antum kan keluar langsung ghufranak atau alhamdulillahilladzi adhaba anni wa a'adha wa afani, atau cukup ghufranak aja udah cukup. Baru setelah itu di luar kamar mandi baru doa. Nah, hukumnya apa doa setelah wudhu, doa setelah keluar dari kamar mandi atau toilet? Sunnah, tetapi jangan sekali-kali kemudian sunnah diremehkan. Karena orang kadang mengatakan, oh cuma sunnah yang Ustaz. Jangan. Sunnah itu artinya barakallahu fikum, kalau kamu kerjakan dengan telaten, Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai. Maka jangan diremehkan.
doa setelah wudu, Allahumma ij'al syahada la ilaha illallah wa la syarika lah sampai Allahumma ij'alni minat tawabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Bagaimana dengan orang yang selalu menyepelekan janji? Orang yang selalu menyepelekan janji, barakallahu fikum, ini juga termasuk bahkan dikatakan oleh Rasulullah, ayatul munafik salah. Tanda orang yang nifaq itu ada 3, diantaranya idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia menyepelekan, dia ingkar janji. Maka kalau memang kira-kira tidak bisa menyanggupi, kalau janji pakainya apa? Insya Allah. Besok hadir ya, insya Allah. Nggak hadir, afwan. Berarti Allah belum berkehendak. Selesai. Sementara masyarakat kita besok hadir ya, insya Allah. Saya nggak mau pakai insya Allah. Pokoknya iya, saya hadir. Iya, saya hadir, insya Allah. Jangan pakai insya Allah, enggak, tetap. Kenapa? Allah mengatakan, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Jadi kalau ada orang janji, memang dia sungguh-sungguh besok datang. Memang dia sungguh, saya akan datang besok. Tapi kan kita nggak tahu. Kata Allah, jangan sekali-kali kamu mengatakan saya akan berbuat ini dan itu esok hari kecuali dengan kalimat apa? Insya Allah. Karena kita nggak tahu. Maka kita katakan insya Allah. Ternyata nggak jadi, ya sudah, ini orang nggak bisa disalahkan. Kecuali kata Imam Nawawi yang merupakan ayatul munafik itu memang dia janji mengiya dan menginsya Allah kan, tetapi sebenarnya dalam hatinya memang nggak bakal datang. Dia ngomong insya Allah tapi dalam hati saya nggak mau datang. Nggak boleh gitu. Kalau memang kamu nggak datang jangan ngomong insya Allah. Ngomong aja misalnya, ya sebenarnya sih saya ingin datang, cuman kebetulan qadarullah besok saya ada acaranya entah apa di dalam rumah kan, ngeteh juga itu kan acara. Saya kebetulan besok ada acara keluar kota katanya. Saya ada acara apa namanya, sudah gitu aja. Jadi daripada kamu janji mengatakan insya Allah tapi dalam hati nggak mau datang. Nah itu yang dikatakan oleh kata Imam Nawawi, itu yang dimaksud tadi. Dia janji iya atau insya Allah, tapi di dalam hati apa? Dalam hati nggak bakal. Dia menerima amanah, tetapi di dalam hati betulan kamu ngasih ke saya akan empat ini amanah. Itu yang munafik. Tapi kalau dia menerima amanah, memang dia ingin menjaga itu amanah, dia tanggung jawab, tiba-tiba dia nggak sanggup, tiba-tiba itu lain. Sama juga janji barakallahu fikum. Makanya daripada janji insya Allah tapi dalam hati nggak bakal memenuhi, lebih baik minta udur dulu. Saya besok kebetulan ada acara, itu nggak bisa ditunda acaranya, nggak bisa. Kayaknya acaranya nggak bisa ditunda besok. Udah besok bikin aja acara, biar nggak bohong. Nggak ada acara apa-apa kan bohong juga. Ayo ngomong sama istrinya, kita bikin acara nih. Acaranya apa? Bikin teh sama makan donat, itu acaranya. Jadi ada acaranya, standar. Sudah selesai acaranya kemarin, udah gimana? Sukses. Jadi ya bohong. Tapi ada lagi satu lagi apa? Nggak ada lagi. Baik, alhamdulillah. Baik, kalau nggak ada barakallahu fikum. Alhamdulillah, nasallallahu alaihi wa afiyah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.